Shalom, Sabda Sadik pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-2 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10 yang akan saya bacakan. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kemudian kita akan membaca di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, yang berkata, dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai seorang wanita yang luar biasa yang bernama Yokebed. Dia adalah wanita yang memiliki keberanian, wanita yang memiliki satu karya yang besar yang dia mungkin dianggap sebagai suatu hal yang kecil ya ketika ada dari pemerintah Mesir pada saat itu memerintahkan bahwa semua bayi-bayi harus dilenyapkan ya, bayi-bayi Ibrani, khususnya bayi-bayi orang dari orang-orang Ibrani pada saat itu. Dan mereka sebenarnya merupakan pribadi atau bangsa yang tertindas, bangsa yang ada di dalam perbudakan, bangsa yang mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh dalam suatu bangsa ya. Dan ini merupakan hal yang benar-benar memberikan menyatakan was-was terhadap setiap ibu ketika mereka melahirkan anak ya. Ketika mereka melahirkan anak perempuan tidak masalah, tetapi ketika mereka melahirkan seorang putra atau anak laki-laki, maka itu menjadi masalah karena anak itu harus dimusnahkan ya. Dan itu yang menjadi masalah dari ibu yang bernama Yokebed ini. Ibu ini dia memiliki beberapa anak, yaitu dia memiliki Harun, Miriam dan juga Musa ya. Dan pada waktu Musa dilahirkan, ibunya Yokebed ini melihat, wow, anak ini begitu rupawan ya, anak ini begitu menarik, anak itu begitu kelihatan baik sekali, dan ibu ini memutuskan untuk tidak menggugurkan anak ini atau akan menyelamatkan anak ini ya. Dan dia berusaha dengan membuat keranjang dari papirus ya, sama seperti orang-orang Mesir pada waktu itu. Mereka atau keranjang-keranjang papirus itu dipakai untuk mengantar barang dan lain sebagainya. Jadi ketika bayi Musa ditaruh di dalam keranjang papirus itu mungkin tidak terlalu menarik perhatian orang-orang ya. Dan lagi sepanjang sungai itu ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan atau tumbuhan buluh yang setinggi 16 kaki. Jadi itu tertutup, terlindungi, dan keranjang kecil yang disembunyikan di antara buluh-buluh itu akan terlindungi dari baik cuaca yang sulit atau cuaca yang tidak baik atau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tetap bahaya karena di sungai itu terdapat banyak juga binatang-binatang yang lain yang bisa membahayakan. Yokebed mengetahui adalah salah apabila dia menelantarkan atau membiarkan orang Mesir mengambil anak atau membunuh anaknya ya. Namun
apa yang dapat dilakukan mungkin merupakan hal yang kecil, hal yang sedikit saja ya yang dapat dilakukannya, yaitu dengan memiliki keberanian untuk menyelamatkan putranya. Tetapi Allah, Yokebed ini adalah seorang yang percaya kepada Allah, dan Allah memakai tindakan keberanian Yokebed, ibu Yokebed ini, untuk meletakkan si bayinya ke dalam sebuah keranjang. Dia terdiri dari papirus yang ditaruh diluncurkan di sungai itu ya, dan dia bertindak dengan begitu hati-hati. Dia mengirimkan anak gadisnya untuk mengawasi keranjang itu. Dan mungkin juga Yokebed ini tahu ya bahwa putri Firaun dan dayang-dayangnya itu seringkali mandi di sungai itu, atau seringkali ada atau mengunjungi sungai itu. Jadi dia dalam hatinya sudah memikirkan ya, kalau keranjang ini bisa sampai di hadapan si putri, mungkin ada hal atau ada satu pengharapan yang dimiliki oleh Yokebed ya. Dan pada saat itu ternyata benar, putri Firaun itu sedang berada di pinggir sungai itu, dan ketika dia melihat keranjang itu menarik perhatian karena ada suaranya, mungkin ada suara bayi dari dalam keranjang itu. Dan pada saat itu ternyata putri Firaun tidak memiliki anak. Jadi waktu dia melihat anak itu, dan pada saat yang bersamaan kakaknya Miriam juga melihat satu pemandangan yang wow. Putri Firaun sedang melihat atau memerintahkan untuk mengangkat keranjang yang ada adiknya di dalamnya. Dan ketika itu Miriam juga diberikan hikmat untuk segera datang pada putri dan mengatakan apabila dia suka dengan bayi itu, mungkin dia dapat membantu dengan mencarikan seorang pelayan yang dapat menyusui bayi itu. Karena bayi itu begitu kecil ya, begitu bayi yang baru beberapa bulan, jadi masih sangat kecil. Dan ternyata putri Firaun menyetujuinya, dan akhirnya Miriam memanggil ibunya Yokebed untuk datang untuk menyusui anaknya. Dan di samping itu bukan hanya menyusui anaknya sendiri, tetapi dia juga diberi upah atas anaknya itu. Jadi kita melihat bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan dengan keberanian akan mendatangkan suatu hal yang besar ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan keluar dari perbudakan, itu merupakan hal yang luar biasa. Dan itu diceritakan sampai pada hari ini. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu Yokebed itu, walaupun merupakan satu di mata manusia itu hal yang kecil, tetapi di mata Tuhan itu berarti banget, berarti sekali. Sampai hari ini kita masih memberitakan mengenai apa yang dilakukan oleh ibu Yokebed itu. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita, walaupun itu hal yang kecil yang merupakan mungkin kita merasa tidak berharga, tetapi di mata Tuhan itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar yang Dia akan lakukan. Oleh karena itu, tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap memberikan yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk teladan dari Ibu Yokebed. Biarlah kami juga boleh mempelajari bahwa dari hal kecil kami dapat melihat bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, Tuhan, dengan kesetiaan kami, dengan keadaan kami, dengan ketaatan kami, dengan kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam segala hal Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkatilah kami semua yang telah mendengar ulasan ini Tuhan. Biarlah di dalam segala sesuatu kami boleh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan Engkau akan memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dan kami akan mengakhiri Sabda Sadik hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.